terus memperbaiki berbagai hal di internal BPN, ya kan? Karena ini praktek kejahatan ini melibatkan banyak pihak, ya, melibatkan banyak pihak, banyak modus-modusnya. Oleh sebab itu menyangkut BPN sebagai agensi, sebagai badan yang ditugaskan untuk mengeluarkan sertifikat dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam bidang pertanahan, kita terus memperbaiki diri. Kita misalnya untuk mencegah ke depan kita melakukan apa yang disebut dengan program pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi seluruh tanah di seluruh Indonesia tentu secara bertahap nanti akan didaftarkan. Kalau daftar ini sudah ada, kita masukkan dalam bentuk data elektronik. Orang bisa ngecek secara elektronik, ya. Kemudian yang kedua, seluruh dokumen-dokumen pertanahan kita jadikan dokumen digital, sehingga dokumen itu masih tetap ada, tetapi backup digitalnya sudah ada, ya kan? Sehingga nggak mudah orang palsukan karena data digitalnya sudah ada. Yang ketiga, kita akan memperkenalkan sertifikat elektronik ke depan. Ya, ini ke depan ini kita akan tes, kita uji coba. Nah, mungkin selama ini ada ribut rame-rame kemarin karena ada kutipan yang keliru, seolah-olah BPN akan menarik sertifikat tanah masyarakat. Tidak ada penarikan sertifikat masyarakat. Kalau kita melakukan digitalisasi, pada tahap ini adalah baru kita akan uji coba. Karena uji coba itu supaya ada dasar hukumnya harus dikeluarkan basis peraturan menteri dulu. Jadi peraturan menteri ini adalah basis supaya kita bisa mendaftarkan di Badan Cyber Security Nasional di Kementerian Kominfo. Dengan demikian kita akan bisa menguji coba. Jadi tahun ini kita akan menguji coba di 7 kantor, ya, yang pasti 5 di kantor di Jakarta, 2 di Surabaya, kemudian nanti 1-2 kantor lain yang kita anggap sudah siap. Dan kita uji coba dulu secara terbatas, tanah pemerintah. Tanah kelurahan, rumah sakit, pemerintah, sekolah, dan lain-lain, tanah pemerintah yang jelas sekali. Kemudian tanah-tanah BUMN, gedung BUMN misalnya, kita akan menguji coba itu sambil kita terus perbaiki internal dan kemudian kita lihat apa celahnya, kita tutup, nanti baru dimulai secara bertahap dengan tanah masyarakat. Kalaupun nanti misalnya sertifikat elektronik sudah ada, sertifikat lama masih tetap berlaku. Nanti kalau misalnya Anda menjual tanah, maka datang ke BPN, kan sertifikat Anda itu akan dimasukkan dalam bentuk elektronik. Kemudian yang sertifikat lama itu akan boleh tetap dipegang, tapi akan kita stempel. Sertifikat ini telah ada dalam bentuk dokumen elektronik. Ini boleh aja dipegang kalau misalnya khawatir nanti ada macam-macam. Atau kita gunting pinggirannya, ya kan? Sehingga demikian sertifikat itu berarti telah masuk dalam dokumen elektronik. Perlu diketahui sertifikat elektronik itu cukup reliable, mudah, ya, cepat dan efisien. Iya Pak, jadi sekaligus ini untuk mengklarifikasi dan juga menjelaskan sosialisasi juga kepada masyarakat selama ini mungkin ada nih pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ingin memanfaatkan kebingungan masyarakat dengan mencoba ya seperti itu mengatakan bahwa sertifikat asli akan ditarik karena akan ada sertifikat digital dan lain-lain. Jadi kalau untuk masyarakat masih belum nih ya Pak? Tidak, ya. Yang pertama bahwa sertifikat akan ditarik itu berita yang keliru. Tidak ada. BPN tidak akan pernah menarik sertifikat masyarakat. Oleh sebab itu kalau ada orang yang mengaku menarik sertifikat jangan pernah diberikan. Karena itu adalah bukan kebijakan BPN dan kita menginginkan justru masyarakat menjaga betul sertifikatnya. Karena sertifikat ini jangan sampai lepas, ya, entah kepada siapa gitu kalau yang tidak diyakini kredibilitasnya. Ya kan? Jangan dipinjamkan sertifikat kepada orang. Ini karena ini ada surat berharga. Itu praktek-praktek mafia tanah terjadi karena sertifikat asli itu lepas, ya, kemudian dipalsukan atau diganti dokumennya, diganti orang,
ya, orang yang seolah-olah nama disertifikat nama saya, padahal sertifikat itu dipegang orang lain itu mengganti nanti bikin KTP seolah-olah saya, karena namanya lengkap sesuai dengan sertifikat. Tapi sebenarnya ini orang figuran, itu yang terjadi praktek-praktek seperti itu. Tapi pemerintah sangat keras dalam hal ini. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.